Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Inilah kawan yang kalian tunggu-tunggu, aksi dari Pragnananda yang berhasil lolos di partai final Champion Chess Tour Chess Apple Master 2022 ini kawan, berhadapan dengan Ding Liren di partai final. Seperti kalian ketahui kemarin, Pragnananda ini berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Anish Giri di babak semifinal dan Ding Liren mengalahkan Magnus Carlsen. Kita akan lihat aksi dari Pragnananda, dan game yang akan kita ulas ini adalah game pertama semalam kawan, melawan Ding Liren. Dan di game pertama ini Ding Liren pegang hitam, Pragnananda pegang putih, mengawali permainan dengan pembukaan pion D4. Ding Liren membalas kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3 menantang permainan Nimzo Indian. Tapi Ding Liren tidak tertarik bermain dengan Nimzo Indian gajah B4 kawan, memilih permainan Queen's Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Dan Pragnananda memilih variasi pertukaran atau jual beli pion pusat, pion C pukul pion D5 dipukul balik menggunakan pion E, agar hitam tetap mendapatkan kontrol di peta pusat kawan. Ada juga yang memukul balik menggunakan kuda, silakan kalian pilih, tapi secara prinsipal ya diusahakan agar tetap mendapatkan kontrol di peta pusat dengan pion ini kawan. Inilah yang dilakukan oleh Ding Liren. Selanjutnya gajah G5 mengepin kuda, pion C6 memperkuat bangunan pion kawan, karena tadi jika kalian melangkah seperti pion A6 kemungkinan gajah akan pukul kuda dan sudah tidak ada yang mempick up pion ini. Kalau kalian memukul balik menggunakan pion G, maka bangunan pion kalian akan rusak di sisi menteri kawan. Itulah kenapa pion C6 terlebih dahulu dimainkan oleh Ding Liren, memperkuat posisi pion pusatnya. Sekarang pion E3. Di sini pion H6 mengusir gajah, gajah mundur ke H4, gajah E7 memblokade pimpinan kawan. Di sini gajah terang berkembang ke D3 lanjut Pragnananda, rokade oleh Ding Liren dan kuda G berkembang ke E2. Ini untuk menghindari potensi pimpinan kawan. Jika sekarang gajah terang hitam ini mencoba mengepin kuda kawan, ya pion F3 bisa dimainkan atau memilih rokade terlebih dahulu juga tak ada masalah bagi putih. Itulah kenapa kuda ini berkembang memilih peta E2. Selanjutnya di sini beteng E8 lanjut Ding Liren, barulah sekarang Pragnananda rokade, kuda B berkembang ke D7, pion A4 ingin mendapatkan penguasaan ruang juga mencegah pergerakan pion B5. Kuda ke H5 membuka tantangan gajah gelap dan langsung diterima oleh Pragnananda, dipukul balik menggunakan menteri. Selanjutnya pion A5 tetap mendorong pionnya agar tetap mendapatkan penguasaan ruang lebih kawan. Sekarang pion ini sudah menusuk ke baris kelima, coba lihat, dan dibalas dengan langkah kuda F8 membuka kembali diagonal terang bagi gajah. Kuda manuver ke C1 lanjut Pragnananda juga membuka diagonal terang bagi ancaman terhadap kuda H5. Kuda mundur kembali ke F6, kuda B3. Di sini beteng B8, persiapan untuk ya bermain dengan pion ini diaduk mungkin ke depannya. Menteri C2 langsung menempati satu diagonal dengan gajahnya kawan untuk mencegah pergerakan kuda manuver ke peta E4, mungkin dibalas dengan pion B6 menantang pertukaran dan diterima oleh Pragnananda. Pion A pukul pion B6 dipukul balik oleh pion A. Pragnananda melangkah kuda D2 memperkuat peta E4 atau nanti ingin manuver ke peta F3 kemudian lompat lagi kawan ke peta E5, peta yang cukup bagus bagi kuda ke depannya. Ding Liren menantang pertukaran pion pusat dengan pion C5, tantangan ditolak, kuda F3 membiarkan hitam melanjutkan pertukaran. Kalaupun terjadi pertukaran seperti ini kawan, ini kurang bagus juga bagi hitam, pionnya akan terpisah-pisah seperti ini. Dan pada posisi ini jika putih ingin memukul balik, lebih baik menggunakan kuda. Walaupun dia kehilangan peta pusat, maksud saya kontrol peta pusat dengan pionnya. Kalau memukul balik menggunakan pion, sama halnya dengan hitam kawan, putih akan mempunyai pion-pion yang terpisah-pisah seperti ini. Walaupun memang untuk sementara di posisi ini, putih sedikit lebih diuntungkan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini Ding Liren lebih memilih mendorong pionnya lagi kawan, mengancam gajah untuk mendapatkan ruang juga di area pertahanan putih. Di sini gajah bergerak ke F5 menantang pertukaran gajah terang, ditolak. Lebih memilih bermain dengan pion B5-nya dan di sini kuda ke E5 menempati spot yang cukup bagus. Tapi temponya kawan pada saat ini langkah ini sebetulnya kurang bagus menurut Stockfish. Stockfish menyarankan adalah
ya bertukar gajah terlebih dahulu kawan. Setelah dipukul balik menggunakan beteng E, mungkin di sini barulah beteng A bisa naik ke peta A5 serang pion kawan, dan mungkin di sini akan didorong lagi pionnya maju ke peta B4. Kuda akan ambil pion pusat ini kawan, bisa dan menang satu pion. Jika pukul balik, dipukul balik oleh beteng, barulah di sini mungkin pion C3 atau dimainkan atau pion B3 terlebih dahulu. Nanti barulah ada kesempatan kuda ini siap lompat ke petak pusat. Itulah jalan terbaik yang ditawarkan oleh Stockfish daripada terburu-buru memainkan kudanya ke E5. Dan di sini Dingliren bertukar gajah terlebih dahulu kawan, didahului oleh Dingliren, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya pion B4. Kuda mundur ke E2 dan beteng A8 lanjut Dingliren menantang pertukaran di lajur A. Tantangan pertukaran beteng ditolak oleh Pragnananda memilih kuda F4, dan Dingliren tidak langsung baku hantam atau jual beli beteng kawan karena lajur A nanti akan dikuasai oleh beteng putih. Dingliren mengaktifkan kudanya kembali ke pusat ke peta E6 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, kuda ini lompat ke peta H5 menantang pertukaran kuda F kawan di sini. Tapi langkah ini adalah langkah kekeliruan juga yang dibuat oleh Pragnananda kawan. Tadi langkah kuda-kuda hitam ataupun kuda putih bergerak ke F4 ataupun kuda hitam tadi bergerak ke peta E6 menurut Stockfish merupakan langkah yang kurang presisi. Dan di sini juga Dingliren menolak pertukaran kuda kawan, dia menempatkan kudanya di spot yang bagus di peta E4. Tapi langkah ini adalah langkah yang kurang akurat kawan. Pada posisi ini ada trik kecil yang bisa dimanfaatkan oleh putih. Tapi sayangnya juga kawan, Pragnananda tidak melihat trik kecil itu. Dia membuat langkah kuda G3, kembali membuat tantangan pertukaran kuda agar hitam tidak mempunyai kuda yang cukup sentral di peta E4 ini. Sebetulnya pada posisi ini trik kecil yang bisa dimainkan oleh putih adalah bertukar beteng terlebih dahulu, menyerahkan kontrol di lajur A ini kawan. Beteng hitam bisa pukul balik dan putih bisa melanjutkan ambil pion C4 dengan kudanya. Jika langsung diambil balik oleh pion, maka kuda ini akan tewas dan putih akan untung satu pion dan posisinya akan semakin bagus. Mungkin pada posisi ini hitam akan melakukan serangan balik juga, membuat langkah pengorbanan kuda untuk membuka akses menjaga kudanya kawan. Posisi kuda ancam menteri, jadi pion pukul balik kuda D4. Di sini hitam juga bisa ambil kuda C4 dengan pionnya. Memang dengan variasi ini hitam masih sedikit lebih baik kawan, tapi apapun masih bisa terjadi. Masih cukup seimbang saya rasa. Kalaupun di sini kuda ini kalian pin dengan beteng E1, maka ancaman serius akan kalian dapat kawan. Kuda akan mengorbankan diri. Silakan ambil beteng, maksud saya menteri hitam ini dengan beteng, dan beteng hitam akan melakukan ancaman skakmat di sini kawan. Tidak ada cara lain menutupnya dengan beteng ataupun dengan menteri, tetap nanti skakmat. Tetap saja kawan, pada posisi ini permainan masih cukup bagus, cukup seimbang. Kuda masih bisa menyelamatkan diri nanti dengan dukungan menteri ataupun perwira yang lain. Kesempatan menyerang ataupun menyerang balik masih bisa didapat oleh kedua pemain. Tapi pada posisi ini tadi, Pragnananda melewatkan kesempatan itu melangkah kuda G3. Ditolak tantangan kawan, di sini kuda bergerak mundur ke D6 ancam menteri. Menteri mundur ke F3 incar pion dan di backup oleh menteri B7. Juga untuk mengawal pion B-nya nanti kawan. Apakah pion B didorong terlebih dahulu ataukah pion C terlebih dahulu, bisa jadi. Dan Pragnananda membalas dengan kuda F5, kembali membuat tantangan pertukaran kuda. Langkah ini kurang bagus kawan. Langkah yang bagus menurut engine atau komputer adalah pion H4 terlebih dahulu untuk mendapatkan kontrol petak G5 agar kuda hitam tidak manuver ancam menterinya ini. Tapi Prak terlebih dahulu tadi menantang pertukaran kuda dan tantangan ditolak, dimanfaatkan kuda G5 oleh Dingliren dan nanti akan mendapatkan posisi yang bagus kawan. Di sini kuda-kudanya salah satu kuda bisa bergerak ke peta ini nanti, menteri F4 dan sekarang kuda pukul kuda terlebih dahulu oleh Dingliren. Dipukul balik, selanjutnya adalah kuda ke E4. Dan nanti mendukung pion C-nya ini kawan, didorong maju. Pion H3 dimainkan oleh Pragnananda dan pion B3 terlebih dahulu menghentikan laju pion kawan agar pion ini bisa diadu nanti dan pion hitam yang ada di lajur B menjadi pion bebas. Raja naik ke H2, selanjutnya pion C3.
Pion pukul pion, tidak langsung dipukul balik oleh kuda kawan. Di sini terjadi pertukaran beteng terlebih dahulu oleh Ding Liren. Setelah dipukul balik, barulah kuda ini pukul balik pion C3 dan nanti mengontrol petak B1. Pion ini siap didorong maju. Beteng A3. Ini adalah taktik atau trik kecil kawan dari Pragnananda. Pada posisi ini jika kalian tidak berhati-hati, terburu-buru mendorong pion untuk segera promosi, putih akan mengorbankan beteng kawan, ancam menteri, ancam pion, dan permainan bisa remis. Tak ada cara terbaik untuk tidak menerima beteng ini kawan. Menteri ambil beteng, tapi posisi menteri kalian terdefleksikan, tidak menjaga pion F7 sekarang. Menteri putih akan ambil pion F7 dengan tempo skak, raja ke H7, kalian tidak perlu terburu-buru ambil beteng ini. Skak dulu di sini kawan di petak G6, raja mundur kembali, menteri akan ambil beteng skak, maju lagi dan skak terus-menerus, langkah yang berulang dan terjadi langkah remis kawan atau permainan remis. Karena itulah Ding Liren tidak terburu-buru mendorong pionnya kawan, dia menyelamatkan petak F7 terlebih dahulu beteng F8 dan sekarang kuda ke D3. Incar pion ini jika didorong maju, pion tetap didorong, kuda sikat pion dipukul balik oleh menteri, untung atau unggul satu kuda Ding Liren kawan. Dan Pragnananda belum mau menyerah, bermain dengan beteng A6, diserang oleh menteri B7, juga menjaga pionnya ini nanti kawan agar kudanya nanti bebas bergerak. Beteng mundur lagi ke A1 oleh Pragnananda, barulah kuda E4. Pion G3 dimainkan untuk membuka ruang lebih bagi raja untuk melindungi pionnya kawan. Dan di sini pion G6 melakukan hal yang sama untuk pergerakan rajanya kawan, membuka ruang lebih. Sekaligus dengan tempo ancam menteri, menteri mundur ke F4, sehingga sekarang posisi pionnya tak ada ancaman, ditinggal oleh menteri ke B2 ancam beteng F1. Dan setelah beteng C8 ini, Pragnananda menyerah di langkah ke-42. Ancaman berikutnya, beteng ini siap naik ke petak C2 untuk memberikan tekanan lebih bagi pion ini, ataupun bisa naik ke petak C6, akan menyerang menteri terlebih dahulu dengan tempo nanti juga bisa memberikan tekanan bagi pion F2. Saya rasa tak perlu lagi kita lanjutkan langkah-langkahnya kawan. Memang masih cukup panjang, masih butuh banyak langkah untuk mendapatkan ancaman skakmat. Tapi sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh putih kawan. Apalagi kontrol waktu Ramesh Babu Pragnananda ini juga mepet kawan, hanya tinggal belasan detik saja. Sedangkan Ding Liren masih mempunyai 1 menit lebih, hampir 2 menit. Silakan kalian otak-atik, sungguh terlalu jika sampai kalah atau berakhir remis dengan keunggulan kuda seperti ini kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya untuk melihat permainan lagi dari Pragnananda di partai final. Masih ada match day kedua kawan yang memaksa nanti bisa berlanjut ke tie breaks jika pada match day kedua Pragnananda bisa menang. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.